Baik teman-teman di rumah, jadi ada pun topik pembahasan yang akan kami sajikan dalam video kali ini, yaitu yang pertama, definisi literasi informasi, yang kedua, model-model literasi informasi, yang ketiga, elemen literasi informasi, yang keempat, manfaat literasi informasi, yang kelima, tujuan literasi informasi, yang keenam, jenis-jenis literasi informasi, dan yang terakhir, implementasi literasi informasi di sekolah dasar. Baik rekan-rekan, untuk materi yang pertama yaitu mengenai definisi literasi informasi akan saya paparkan sendiri. Nah, sebelum itu teman-teman di rumah pastinya sudah tidak asing dengan kata informasi, karena hampir setiap hari kita pasti membutuhkan suatu informasi di berbagai sumber. Nah, jadi literasi informasi itu sangat penting sekali ya rekan-rekan, agar informasi yang kita cari itu dapat kita gunakan atau terapkan dengan baik. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan beranjak ke materi yang pertama, yaitu definisi literasi informasi. Nah, jadi literasi informasi atau information literacy adalah kemampuan seseorang dalam mencari, mengoleksi, mengevaluasi, atau menginterpretasikan, menggunakan, dan juga mengkomunikasikan informasi dari berbagai sumber secara efektif. Nah, kemudian ada pun beberapa definisi menurut para ahli mengenai literasi informasi. Yang pertama dari Komisi Nasional Ilmu Perpustakaan dan Informasi Amerika Serikat. Nah, jadi menyatakan bahwa literasi informasi adalah adalah pengetahuan tentang kebutuhan informasi seseorang, kemampuan mengidentifikasi, mencari, mengevaluasi, mengorganisir, dan menciptakan secara efektif, menggunakan dan mengkomunikasikan informasi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Dan pengetahuan-pengetahuan tersebut nantinya menjadi prasyarat untuk hidup dalam masyarakat informasi dan juga bagian dari hak dasar seseorang untuk belajar seumur hidup. Nah, kemudian yang kedua itu menurut Perpustakaan Perguruan Tinggi. Nah, jadi menyatakan bahwa definisi literasi informasi atau information literacy adalah kemampuan untuk mengenal kebutuhan informasi untuk memecahkan masalah, mengembangkan gagasan, mengajukan pertanyaan yang penting, menggunakan berbagai strategi pengumpulan informasi, menciptakan informasi yang cocok, relevan, dan otentik. Baik rekan-rekan, selanjutnya kita akan beranjak ke materi yang kedua, yaitu model-model literasi informasi. Nah, jadi ada 3 model-model literasi informasi menurut Suryadi pada tahun 2016, yaitu yang pertama, model The Big Six. Kemudian yang kedua, model The Seven Pillars of Information Literacy. Dan yang ketiga yaitu model Empowering 8 atau E8. Nah, rekan-rekan sekalian, kira-kira apa saja sih tahapan-tahapan yang kita gunakan untuk mencari informasi melalui model-model literasi informasi ini? Nah, untuk itu kita akan bahas pada tahapan berikutnya. Kita akan bahas mulai dari model yang pertama, yaitu model The Big Six. Nah, jadi model The Big Six ini dikembangkan di Amerika Serikat oleh 2 pustakawan, yaitu Mike Eisenberg dengan Bob Berkowitz sejak tahun 1988. Nah, model The Big Six ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengejar informasi dan keterampilan informasi serta teknologi. Nah, jadi ada 6 tahapan yang dapat kita gunakan untuk mencari informasi melalui model ini, yaitu yang pertama tahapan perumusan masalah atau text definition, kemudian yang kedua strategi pencari informasi atau information seeking strategies, yang ketiga, lokasi dan akses informasi atau location and access. Kemudian yang keempat, pemanfaatan informasi atau use of information. Yang kelima, itu ada synthesis. Dan yang terakhir, ada tahapan evaluasi atau evaluation. Selanjutnya yaitu model yang kedua, The Seven Pillars of Information Literacy. Jadi model ini dikembangkan oleh SCONUL atau Standing Conference of National and University Libraries di Inggris pada tahun 2011. Model SCONUL ini menyediakan kerangka kerja yang kuat namun praktis, di mana seseorang dapat mengidentifikasi dan menilai keahlian orang lain apakah telah memiliki kemampuan literasi informasi atau belum. Nah, jadi sama seperti model sebelumnya, model ini juga memiliki beberapa tahapan yang dapat kita gunakan untuk dapat mencari informasi dengan baik. Itu ada 7, yang pertama itu recognize information need, kemudian yang kedua distinguish ways of addressing gap, yang ketiga syntrack strategies for localizing, yang keempat locate and access, yang kelima compare and evaluate, yang keenam organize
apply and communicate, dan yang terakhir synthesis and create. Model yang terakhir yaitu model Empowering Egg atau E8. Model Empowering Egg ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk resource-based learning. Sama seperti model-model sebelumnya, model ini juga memiliki beberapa tahapan, yaitu ada 8 tahap yang dapat kita gunakan untuk mencari informasi di berbagai sumber. Tahap yang pertama yaitu identifikasi topik atau subjek, kemudian tahap yang kedua eksplorasi sumber, tahap yang ketiga seleksi informasi, tahapan yang keempat organisasi, tahapan yang kelima penciptaan organisasi, tahapan yang keenam tahap presentasi, tahap yang ketujuh penilaian atau output, dan tahapan yang terakhir yaitu penerapan dan juga masukan. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, memaparkan materi tentang elemen literasi informasi. Elemen literasi informasi adalah keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengakses, mengevaluasi, menggunakan dan menyampaikan informasi secara efektif. Nah, elemen penting dari literasi informasi yaitu yang pertama, evaluasi sumber. Kemampuan untuk menilai keandalan, relevansi, dan kredibilitas sumber informasi. Yang kedua yaitu pencarian informasi. Nah, keterampilan dalam menemukan informasi menggunakan berbagai sumber, termasuk basis data internet dan perpustakaan. Yang ketiga yaitu pemahaman informasi. Kemampuan untuk memahami dan menafsirkan informasi yang ditemukan serta mengidentifikasi gagasan utama dan pesan yang disampaikan. Yang keempat, komunikasi informasi. Kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Yang kelima, manajemen informasi. Keterampilan dalam mengatur, menyimpan, dan mengelola informasi dengan efisien, termasuk penentuan kebutuhan informasi, pengorganisasian, dan penyimpanan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu keterampilan teknologi informasi. Pemahaman tentang menggunakan teknologi informasi dan alat-alat digital untuk mengakses, mengevaluasi, dan menyebarkan informasi. Memiliki pemahaman yang kuat tentang elemen ini memungkinkan seseorang untuk menjadi pembaca yang kritis, peneliti yang efektif, dan komunikator yang terampil dalam era informasi modern. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai manfaat literasi informasi. Nah, rekan-rekan sekalian, perlu kita ketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari ternyata banyak manfaat yang kita dapatkan dari adanya literasi informasi tersebut. Nah, langsung saja kita simak apa saja manfaat dari literasi informasi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah mampu memecahkan masalah. Nah, mampu memecahkan masalah ini artinya salah satu manfaat yang dapat diperoleh ketika kita berhasil menerapkan literasi informasi dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita mungkin mendapatkan suatu kendala dari adanya suatu literasi, sehingga kita bisa melakukan suatu searching di media massa melalui gadget yang kita punya, sehingga kita mampu memecahkan masalah yang sedang kita alami seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah mampu mengemukakan pendapat. Nah, artinya di sini adalah pada prinsipnya kita harus bisa mengemukakan pendapat secara baik dan benar, sehingga hasil dari pembelajaran atau pengetahuan yang diperoleh dengan menerapkan literasi informasi ini dapat dilaksanakan dengan sangat sungguh-sungguh atau lebih akurat informasi yang kita dapatkan seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah mempelajari atau menemukan hal baru. Nah, artinya di sini adalah setiap orang diharapkan dapat berkembang dengan memiliki pengetahuan mengenai hal-hal yang baru yang dimana itu harus bermanfaat seperti itu. Nah, sehingga hal-hal baru ini tentunya diperoleh dengan menerapkan dengan adanya literasi informasi seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah bersifat kritis. Nah, artinya di sini adalah bersifat kritis itu adalah kita dituntut untuk mampu berpikir sesuai dengan
apa yang sedang terjadi, hal-hal apa yang sedang terjadi, sehingga kita mampu melakukan pemikiran yang lebih mendalam terkait hal yang sedang dialami seperti itu. Kemudian bertanggung jawab. Nah, artinya dalam kita melakukan literasi informasi ini, manfaatnya itu harus bertanggung jawab, yang dimana dengan memahami dan menerapkan literasi informasi, kita diharapkan memiliki sifat-sifat yang mulia, sehingga kita bisa menanamkan pada diri kita bahwa kita memiliki tanggung jawab yang penuh dalam kegiatan literasi informasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keberhasilan dalam studi. Nah, keberhasilan dalam studi ini artinya ketika kita mengalami suatu kesulitan dalam hal mencari informasi, kita tentunya harus melakukan literasi dengan cara menggunakan media gadget atau lain sebagainya. Jika tidak ada di buku, kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mencari suatu informasi, sehingga dari hal tersebut kita bisa memperlancar atau berhasil dalam kegiatan studi seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami dan menguasai peradaban. Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa ketahui bahwa setiap masa atau zaman pasti ada suatu perubahan dari perkembangan literasi, baik itu literasi sains dan lain sebagainya, sehingga kita bisa mengetahui bahwa literasi informasi itu terus mengalami perkembangan dan kemajuan seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah mampu mengambil keputusan. Nah, diharapkan kita setelah melakukan literasi informasi, kita mampu mengambil suatu keputusan dengan baik dan bijak seperti itu. Dengan hal tersebut kita mampu menerapkan sesuatu hal yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain seperti itu. Nah, inti dari manfaat literasi ini adalah di mana kita diterapkan adalah mampu untuk mengidentifikasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi kepada orang lain, sehingga dari hal tersebut tercipta literasi informasi yang mendukung seperti itu. Oke, yang selanjutnya itu adalah tujuan literasi informasi. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah kita mengetahui manfaat dari adanya literasi informasi, kita juga mengetahui tujuan literasi informasi tersebut. Yang pertama itu menentukan batas informasi yang diperlukan. Nah, tentunya saat kita melakukan literasi informasi, kita harus mengetahui batasan-batasan informasi yang diperlukan. Kita membutuhkan hanya satu literasi informasi, dan ada beberapa literasi informasi lainnya, kita hanya mengambil satu saja seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengakses informasi yang diperlukan dengan efektif dan efisien. Nah, dalam dunia masa atau dunia sekarang, kita tentunya banyak mengakses informasi yang masuk, sehingga apa yang kita searching itu yang keluar, sehingga informasi-informasi yang ada di gadget atau dunia masa saat ini sangat beragam, sehingga kita memerlukan sesuatu yang efektif dan efisien agar sesuatu informasi yang kita dapatkan dapat berguna bagi kita. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya dengan kritis. Nah, artinya di sini adalah ketika kita melakukan suatu literasi informasi, tentunya kita harus mencari informasi dengan sumber-sumber yang akurat seperti itu, agar nantinya kita saat mengasih tahu atau share dengan teman-teman, agar informasi yang kita dapatkan itu ada buktinya, ada faktanya, bahwa ini loh sumber-sumber yang saya dapatkan dari adanya literasi informasi tersebut seperti itu. Kemudian adanya memadukan sejumlah informasi yang terpilih menjadi dasar pengetahuan seseorang. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengetahui, oh ternyata orang ini suka mencari suatu informasi melalui media massa, sehingga pengetahuan dasar seseorang itu menjadi berkembang dan diketahui oleh orang lain seperti itu. Kemudian menggunakan informasi dengan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan adanya literasi informasi ini, kita bisa memanfaatkan atau menggunakan informasi tersebut secara efektif dengan mencapai tujuan kita masing-masing seperti itu. Dan adanya jenis-jenis literasi informasi,
ada 5 rekan-rekan sekalian, yaitu literasi perpustakaan, literasi visual, literasi media, literasi komputer, dan literasi jaringan. Yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah literasi perpustakaan atau library literation, yang dimana itu adalah literasi yang membantu seseorang menjadi lebih mandiri dan mampu menerapkan, menetapkan, menempatkan, mengambil, bahkan menemukan kembali informasi sesuai dengan kebutuhannya. Misal, seseorang tidak menemukan hal-hal yang terkandung dalam tugasnya di media massa, tentunya orang-orang bisa memanfaatkan perpustakaan ini sebagai tujuan utama untuk mempermudah dalam kegiatan belajarnya seperti itu. Kemudian ada literasi visual atau visual literation, yang dimana itu artinya sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan gambar, termasuk kemampuan untuk berpikir, belajar, bahkan menjelaskan istilah yang digambarkan, sehingga literasi visual ini dapat dijadikan setiap orang untuk membaca gambar sesuai dengan tema maupun keadaan, sehingga memudahkan pemahaman untuk mencari ide dan solusinya seperti itu. Kemudian ada literasi media atau media literation, yang dimana itu definisinya sebagai kemampuan untuk memperoleh, menganalisis, dan menganalisa atau menghasilkan informasi untuk hasil yang lebih spesifik seperti itu. Literasi media ini merupakan solusi pengambilan keputusan dengan bantuan media seperti itu, rekan-rekan sekalian. Kemudian selanjutnya itu ada literasi komputer atau computer literation, yang dimana itu diartikan bahwa dengan adanya perangkat komputer dan mampu menciptakan maupun memanipulasi dokumen atau dokumentasi, sehingga seseorang itu dapat menemukan solusi dengan cepat, bahkan mengetahui informasi tertentu atau perkembangan pengetahuan dengan teknik komunikasi online seperti itu. Kan saat ini dituntut kita untuk bisa online seperti itu, dengan menggunakan komunikasi online seperti itu, rekan-rekan sekalian. Kemudian yang terakhir itu adalah literasi jaringan atau network literation, yang dimana itu adalah kemampuan untuk menentukan lokasi akses dan menggunakan informasi dalam lingkungan jaringan pada tingkat nasional, regional, dan internasional. Atau literasi jaringan ini sering juga disebut dengan peralatan bahkan perangkat akses internet atau sistem komunikasi berbasis jaringan, rekan-rekan sekalian. Nah, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu implementasi literasi informasi. Implementasi literasi informasi di sekolah dasar dapat dilakukan melalui berbagai langkah. Nah, yang pertama itu penyediaan sumber belajar yang dapat diakses. Sekolah dapat menyediakan buku-buku, materi pembelajaran online, dan sumber belajar lainnya yang relevan dengan tingkat pemahaman siswa di sekolah dasar. Yang kedua yaitu pelatihan untuk guru. Guru perlu dilatih untuk mengajar literasi informasi kepada siswa, termasuk cara mencari informasi secara efektif, mengevaluasi kebenaran informasi, dan menghindari plagiarisme. Yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran interaktif. Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif seperti diskusi, permainan peran, atau proyek penelitian kecil dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi informasi. Yang keempat yaitu penggunaan teknologi. Manfaat teknologi seperti komputer, internet untuk mengajarkan keterampilan literasi informasi pada siswa serta memperkenalkan mereka pada alat-alat pencarian yang aman dan efektif. Yang kelima yaitu penerapan kurikulum yang terintegrasi. Literasi informasi dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dasar, termasuk dalam mata pelajaran seperti bahasa Indonesia, sains, dan IPS. Yang keenam yaitu evaluasi dan umpan balik. Penting untuk terus melakukan evaluasi terhadap implementasi literasi informasi di sekolah dasar, serta memberikan umpan balik pada guru dan siswa untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut di sekolah dasar dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan keterampilan literasi informasi yang penting bagi perkembangan siswa.